Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 dan mengganti para komisioner KPU dan komisioner Bawaslu. Proses mulai dari pra dan juga saat terlaksananya pemilu 2024 ini terasa mulai dari proses pencalonan di mana ada intervensi kekuasaan dalam regulasi untuk syarat calon presiden dan wakil presiden, di mana itu adalah untuk kepentingan dari anak Presiden Jokowi. Kemudian mulai dari KPU yang sudah dinyatakan melanggar kode etik, begitu juga saat pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis, bahkan tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman Covid dulu, 400 triliun lebih, 450 triliun lebih. Itu dianggarkan dan itu dibagikan sebelum pemilu dilaksanakan, dan sudah kita tahu bahwasanya itu untuk pencitraan diri Bapak Menteri, salah satu menteri dan ketua partai bahkan mengombar-ombar bahwasanya itu adalah dari Jokowi bahasanya, dan siapa anaknya, itu dibahasakan seperti itu. Maka kemudian ini kan menjadi aneh, belum lagi saat adanya intimidasi oleh beberapa pihak dari lembaga negara ini kepada mulai dari kepala daerah, kepala desa yang paling kecil diintimidasi, dan mereka harus buat video dan itu harus dilaporkan, memberikan dukungan dan diberikan syarat target suara, dan itu tidak rahasia umum, itu seluruh kepala desa. Kebetulan saya banyak berinteraksi dengan kepala desa dan itu terjadi di seluruh penjuru Indonesia ini. Dan ini kan adalah indikasi bahwasanya pemilu ini tidak dilaksanakan secara jujur dan adil, secara transparan. Belum lagi sistem Sirekap yang digiring. Mungkin dikatakan ini tidak menjadi acuan utama, tetapi kenapa bisa separah itu begitu? Bisa suara di satu TPS itu sampai 800, dan kesaksian dari pelaksana TPS di tingkat TPS ketika mereka menginput itu untuk 02 itu mereka tidak bisa menginputnya dengan data yang ada begitu, tetapi justru berubah-ubah dari 120 menjadi 720. Nah, ini kan keanehan, sehingga digiringlah bahwasanya hasilnya seperti itu. Bahkan ketika dikurangi di sini muncul penambahan di sana. Nah, ini banyak sekali proses. Sudah berapa fraksi, Pak? Sudah berapa fraksi yang mendukung selain PKS, Pak? Ada 3 fraksi tadi yang menyampaikan apanya. Bisa jadi dalam bentuk prosesnya pengajuannya itu ada 5 fraksi nantinya. Saat ini baru 3, Pak. Kapan kiranya bakal digelar bersama untuk menyampaikan angket ini disetujui? Gimana? Kapan akan Kiranya, Pak, bersama? Ini memang nanti di tingkat pimpinan fraksi ya, secara pastinya gitu, ada lobby fraksi kapan yang harus digulirkan, kemudian prosesnya. Yang jelas yang menjadi catatan kita ini kita bukan tidak siap kalah, tapi yang kita tolak ini adalah ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam prosesnya. Mengingat bahwasanya yang kita lihat bukan pada hasilnya, bukan pada kalah menang. Ini bukan masalah kalah menang. Ini bukan karena tidak siap kalah, ya, bukan tidak siap kalah. Ini kita tidak siap menerima ketidakadilan, dan itu fakta, ya, fakta bahwasanya kemarin ketua KPU sudah minta maaf tentang Sirekap misalnya, sudah nyata ini bahwasanya ketua KPU mendapatkan teguran keras terakhir, tapi ada lagi terakhirnya kayak begitu. Ini kan belum lagi di tingkat daerah, di tingkat kabupaten kota. Kita lihat media sosial sekarang ini membuka semuanya. Tetapi kalau ini tidak ditangkap oleh DPR,
bahwasanya kejadian yang di rakyat yang muncul di media sosial, kan zaman sekarang ini zaman keterbukaan ya, seluruh kejadian itu bisa dimuat di media sosial. Kalau ini tidak ditangkap DPR, apa artinya wakil rakyat ini? Pak, fraksi mana saja Pak yang sudah mendukung hak angket selain PKS Pak? Ada PDI tadi yang menyuarakan, ada yang juga PKB tadi juga Baru menyuarakan. 3 berarti Pak? 3. Pak, ini kan Ya. pengguliran hak angket baru disinggung tapi belum diajukan secara resmi. Nah, kalau dari PKS sendiri itu sebenarnya apa sih yang akan menjadi objek dari angket ini? Karena kan belum pernah disinggung sama sekali. Ya, akan dijadikan objek tentu pelaksananya. Siapa? KPU. Coba kita lihat ada lembaga lain yang coba mengintervensi. Lembaga lain itu macam-macam, ya, dari kepolisian, Kementerian Dalam Negeri atau kementerian lainnya begitu, atau bahkan sampai presiden. Karena hak angket itu bisa diinvestigasi ya. Pak, apakah hak angket ini akan menggugurkan hasil pemilu Pak? Sebenarnya pemilu ini kan tanggal 20 Maret nanti baru akan diumumkan Pak. Ya kita lihat saja nanti bisa jadi seperti itu. Pak, untuk pemilu ini kan ada polemik nih Bang. Nah, Abang sebagai anggota DPR memandang nanti untuk pilkada itu gimana Bang? Nah Dengan polemik ini makanya kalau polemik ini kita biarkan begitu saja, maka pilkada akan lebih kacau lagi, pasti. Karena orang berpikir, udahlah kita buat curang saja, pasti nanti nggak ada diproses begitu. Dan itu yang kita khawatirkan, dan itu akan tersimpan di generasi kita. Itu tersimpan menjadi mindset setiap warga negara. Apa jadinya negara kita ini kalau mindset itu tersimpan, karena yang dari hulunya seperti itu begitu. Bayangkan, maka dikatakan seorang pemimpin kalau berbuat baik maka kebaikannya itu akan menyebar, tapi ketika dia berbuat buruk, keburukannya juga akan besar. Pak, makasih. Pak, tadi PKS meminta bahwa ada partai pemenang untuk tidak ragu mendukung hak angket ini, gimana Pak? Iya, tidak ragu. Apalagi sebagai anggota dewan, haknya